Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran dengan keseruan BTTH Dunia Seribu Besar kan? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran di ruang api suci berakhir dengan kehancuran total Xinyan. Meski sempat melakukan penghancuran diri dan mencoba merebut kembali asal api suci, semua upayanya gagal. Kristal api suci menunjukkan kehendak sejatinya dengan menelan kembali asal api suci yang tercemar, sekaligus menegaskan bahwa Xinyan tidak pernah benar-benar menguasainya. Xiaoyan dengan bantuan perasukan Xiaoyi dan kekuatan Kaisar Dou Bintang 9 sementara berhasil mendominasi situasi dan selamat tanpa kehilangan asal api suci. Namun kemenangan ini memicu perubahan besar pada api langit batu hati di dalam tubuh Xiaoyan. Sudah waktunya. Xiaoyan memejamkan mata untuk waktu yang cukup lama, lalu memulihkan kembali kekuatan yang sebelumnya dihabiskan di ruang misterius. Entah mengapa, di dalam ruang api suci ini, kekuatan Xiaoyan terasa samar-samar terus meningkat. Kekuatan Xiaoyan sebenarnya hanya berada di tahap akhir Dodi Bintang 6. Namun di dalam ruang api suci ini, kekuatannya dipaksa naik hingga puncak Dodi Bintang 6 sempurna. Bahkan kecepatan pemulihan dokinya lebih dari 3 kali lipat dibandingkan di dunia luar. Kali ini aku ingin melihat seberapa kuat sebenarnya evolusi lanjutan dari seni pembakaran, ucap Xiaoyan penuh antusias. Setelah berkata demikian, Xiaoyan perlahan mulai mengedarkan seni pembakaran di dalam tubuhnya. Hehehe, bocah ini akhirnya berhasil menaklukkan api suci yang sesungguhnya dan akan mulai menggunakan seni pembakaran untuk berevolusi. Awalnya kupikir dia tidak akan menyadari ambisi roh api suci itu. Namun sekarang tampaknya, selama aku tertidur, bukan hanya kekuatannya yang meningkat, tetapi keteguhan batinnya juga jauh lebih kuat. Hanya saja, Long Yi juga jatuh ke dalam tidur panjang. Ini benar-benar di luar dugaan. Sepertinya memperoleh api suci ini memang bukan perkara mudah. Di dalam cincin penyimpanan, Raja Naga Emas bergumam pelan pada dirinya sendiri dengan nada suara yang dipenuhi kelegaan. Dibandingkan sebelum dia mengasingkan diri, aura Raja Naga Emas kini bagaikan langit dan bumi, sangat berbeda. Aku masih ingat dengan jelas pemandangan saat Wu-She pertama kali menggunakan api suci untuk mengembangkan seni pembakaran. Jika bocah ini tidak mampu menahannya. Saat mengatakan itu, suara Raja Naga Emas mengandung sedikit keraguan. Setelah itu dia terdiam, bersembunyi dengan tenang di dalam tubuh Xiaoyan sambil mengamati setiap gerakannya. Batu langit inti api, keluar! Xiaoyan berteriak keras. Dari kristal api suci di tangannya, semburan kekuatan asal api suci yang cemerlang langsung memancar dan melayang di depan dadanya. Kekuatan api yang menyilaukan ini jelas merupakan asal sejati api suci. Jangan tertipu oleh gumpalan api kecil berwarna kuning tanah ini. Jika tidak bersiaga, bahkan seorang Dodi biasa pun bisa terbakar hingga lenyap tanpa sisa. Semoga kau tidak mengecewakanku, gumam Xiaoyan. Lalu dia langsung menelan api suci itu dalam satu tegukan. Karena dia berniat menggunakan kekuatan api suci untuk mengembangkan seni pembakaran, inilah satu-satunya cara. Setelah menelan asal api suci, Xiaoyan mengendalikannya untuk mengalir menuju seni pembakaran agar diserap dan menyelesaikan evolusinya. Begitu kekuatan api suci tertelan, doki di dalam tubuh Xiaoyan langsung bergolak hebat. Seluruhnya mengalir menuju bagian terdalam tubuhnya, menuju seni pembakaran. Didorong oleh doki dalam jumlah luar biasa dalam waktu singkat, seni pembakaran segera mengeluarkan getaran kegembiraan yang luar biasa. Tanpa ragu, dia langsung menerjang asal api suci dan mulai melahapnya. Seni pembakaran sebenarnya sudah pernah berevolusi sekali ketika Xiaoyan menelan api suci sebelumnya. Namun saat itu, evolusinya tidak sempurna, sehingga seni pembakaran belum benar-benar mengalami transformasi sejati. Seni pembakaran terbagi menjadi 6 tingkatan. Kini, batu langit inti api yang lengkap akhirnya memiliki kekuatan yang cukup untuk memungkinkan seni pembakaran benar-benar berevolusi. Pada saat ini, kekuatan api suci yang mengerikan dan gelombang doki yang sangat dahsyat terus-menerus diserap oleh seni pembakaran. Tak lama kemudian, di kedalaman kesadaran Xiaoyan, muncul rangkaian gambar yang dipenuhi dengan runa-runa misterius. Meski Xiaoyan tidak dapat memahami makna pola-pola itu, dia tahu dari lubuk hatinya bahwa semuanya sama sekali bukan benda biasa. Seni pembakaran memiliki 6 alam. Yang pertama, seni pembakaran membakar fondasi. Yang kedua, membakar jiwa. Yang ketiga, seni pembakaran membakar tubuh. Yang keempat, membakar langit. Yang kelima, seni pembakaran membakar bumi. Yang keenam, membakar dewa, menciptakan dunia sendiri. Xiaoyan masih mengingat dengan jelas suara yang pernah muncul di benaknya saat dia pertama kali memperoleh seni pembakaran versi lengkap. Meskipun menelan api suci telah meningkatkan tingkat seni pembakaran, Xiaoyan selalu tahu bahwa seni pembakaran belum benar-benar memasuki tingkat pertama.
Kini setelah dipikirkan kembali, alasan seni pembakaran sebelumnya gagal memasuki tingkat pertama, sebagian besar karena kekuatan asal api suci yang tidak lengkap. Saat dia menelan batu langit inti api dahulu, sebagian dari kekuatan asal api suci telah diambil oleh batu inti, sehingga terjadilah kondisi seperti sekarang. Sudahlah, Xiaoyan berhenti berpikir dan langsung menabrakkan kekuatan api suci yang lengkap ke dalam seni pembakaran di tubuhnya. Pum pum pum. Begitu keduanya bersentuhan, kekuatan api suci yang sangat ganas langsung menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Seritan kesakitan Xiaoyan pun meledak seketika. Dan pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan diselimuti api suci berwarna kuning tanah. Kekuatan api suci mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya, melintasi lautan jiwa, lautan doki, serta setiap tulang dan urat di tubuhnya. Sialan, Xiaoyan menahan rasa sakit dengan susah payah. Matanya sudah memerah darah saat dia menggeram garang. Hanya api suci belaka. Aku tidak percaya aku tidak bisa menundukkanmu. Tenanglah, Xiaoyan mengaum keras. Di dalam tubuhnya, seni pembakaran terus melahirkan doki berunsur api yang perlahan mulai menggerogoti asal api suci. Anehnya, entah demi melindungi diri atau karena alasan lain, begitu bersentuhan dengan doki seni pembakaran, asal api suci justru melarikan diri dengan sangat cepat, seolah-olah secara naluriah takut ditelan olehnya. Seritan Xiaoyan terus bergema tanpa henti di seluruh ruang api suci. Bocah ini ternyata bisa melewati alam pertama, pembakaran tubuh, dengan begitu mudah, ucap Raja Naga Emas dengan nada agak geli. Meski Xiaoyan disiksa hingga hampir mati oleh kekuatan api suci, kekuatan fisik tubuhnya justru meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Raja Naga Emas masih ingat dengan jelas bahwa saat Kaisar kuno Tuse pertama kali memasuki tahap pembakaran tubuh, dia hampir saja gugur. Perbedaan di antara keduanya pun tampak jelas. Pada saat ini, Xin diperlihatkan di dalam 3 rangkaian pegunungan besar Gunung Luoling. Kenshin, Mo Yingying, kalian berdua apakah tidak apa-apa? Begitu muncul, sosok Xiong Yuan yang polos dan jujur langsung mengarahkan pandangannya kedua wanita di puncak Gunung Wuliang. Melihat keduanya tampak tidak terluka, Xiong Yuan segera bertanya dengan cemas. Kami tidak apa-apa, hanya saja Xiaoyan sepertinya menghilang bersama Raja Gunung Wuliang, kata Kenshin sambil menggeleng pelan. Pada detik-detik terakhir, Kenshin hanya melihat penguasa Gunung Wuliang yang sudah melemah dan Xiaoyan menghilang dari tempat itu. Kemana mereka pergi, dia sama sekali tidak tahu. Menghilang. Mendengar itu, hati Musushi langsung menegang. Firasat buruk menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan kini adalah harta terbesar aula manusia mereka. Jika terjadi sesuatu padanya, Musushi akan menjadi pendosa aula manusia. Terlebih lagi, dengan betapa tingginya penilaian Tetua Zhu terhadap Xiaoyan, dia pasti tidak akan dimaafkan dengan mudah. Bagaimana mereka bisa menghilang? Tanya Musushi dengan nada ragu. Kekuatan penguasa Gunung Wuliang setara dengan Xiong Yuan dan Musushi. Kami tidak tahu, namun aku bisa merasakan bahwa dia baik-baik saja, ucap Mu Yingying dengan lembut. Di dalam cincin penyimpanan Mu Yingying tersimpan jasad, inti sihir, bahkan esensi darah binatang 5 elemen. Kenshin tidak mengambil benda-benda itu, sehingga Mu Yingying menerimanya tanpa sungkan. Meski dia tidak tahu untuk apa Xiaoyan membutuhkannya, dari ekspresi Xiaoyan sebelumnya, dia tahu benda-benda itu pasti sangat penting baginya. Untuk sementara kita pergi dulu. Roh hujan jiwa jatuh telah menghilang. Tempat ini mungkin juga akan segera lenyap, ucap Xiong Yuan setelah memeriksa sekeliling dan tidak menemukan kejanggalan apapun. Ayo pergi, ucap Musushi sambil menggelengkan kepala. Wakil kepala aula, tepat ketika keempat orang itu hendak meninggalkan Gunung Luoling, terdengar suara lantang yang perlahan menggema. Xiaoyan. Begitu Xiaoyan muncul, Mu Yingying langsung berseru kaget. Aku tidak apa-apa. Hanya saja penguasa Gunung Wuliang membawaku ke sebuah ruang asing dan berusaha melahap api di dalam tubuhku. Namun entah bagaimana, pada akhirnya dia justru terkena serangan balik, ucap Xiaoyan dengan nada tak berdaya. Kalau begitu, karena kamu tidak apa-apa, ayo kita segera pergi. Lagi pula kompetisi tim kali ini penuh dengan kejanggalan. Kita kembali dulu saja dan membicarakannya nanti, ucap Xiong Yuan pelan. Setelah itu dia langsung memimpin rombongan pergi. Mengenai api yang ada di tubuh Xiaoyan, Xiong Yuan tidak banyak bertanya. Dia juga tidak sedikit pun meragukan perkataan Xiaoyan. Apakah semuanya sudah berakhir? Lalu bagaimana dengan binatang 5 elemen? Xiaoyan tampak enggan pergi. Namun setelah menyapu area sekitar dengan kekuatan jiwanya dan tidak menemukan jejak binatang 5 elemen yang tampaknya telah menghilang, dia pun tak berbicara lagi lalu menghela nafas panjang. Kemudian langsung pergi.
Dengan demikian, kompetisi tim Gunung Luoling resmi berakhir. Xiong Yuan dan yang lainnya meninggalkan Gunung Luoling dan kembali ke Pavilion Fengxiang. Setibanya di Pavilion Fengxiang, kalian semua kembali dulu. Soal hadiah, tunggu pemberitahuan selanjutnya, ucap Musushi sambil tersenyum. Baiklah, mendengar itu, Kenshin dan yang lainnya pun berpencar. Mo Yingying dan Xiaoyan menuju kediaman masing-masing. Adapun Xiaoyi, sejak Xiaoyan keluar dari ruang api suci, dia terus bersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Anak-anak ini benar-benar membawa bencana bagi Pavilion Fengxiang. Kemanapun mereka pergi, pasti membuat kekacauan besar, ucap Xiong Yuan perlahan sambil memandang kepergian Xiaoyan dan yang lainnya. Meski alasan pastinya tidak diketahui, roh Gunung Luoling telah gugur, dan ruang khusus Gunung Luoling kini hanya tinggal nama. Tinggal beberapa tahun lagi sebelum kompetisi sekte. Aku yakin kali ini aula manusia dan Pavilion Fengxiang kita akan benar-benar bersinar, ucap Musushi sambil tersenyum lembut. Oh ya, soal penggaris pemindah langit milik Pavilion manusia kalian, Xiong Yuan tiba-tiba teringat sesuatu. Benda itu, sejak sekte ini didirikan, selain generasi pertama kepala Pavilion yang berhasil menguasainya, tidak ada satupun murid yang berhasil. Bahkan sampai sekarang, aku sendiri juga tidak tahu alasannya, ucap Musushi dengan nada bingung. Konon, penggaris pemindah langit memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Namun karena belum ada yang berhasil menguasainya, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa dahsyat kekuatannya. Urusan ini bisa ditunda. Untuk sekarang, sebaiknya kita biarkan anak-anak itu memasuki tempat kultivasi tingkat 3, 6, dan 9. Tempat itu seharusnya bisa meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, menurut kabar dari kepala balai, tampaknya akan ada peninggalan kuno yang segera muncul. Sekitar setengah tahun lagi, ucap Musushi setelah berpikir sejenak. Peninggalan kuno dalam setengah tahun. 6 bulan seharusnya cukup bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan di tempat kultivasi 369. Saat peninggalan itu muncul, itu juga akan menjadi kesempatan yang tepat untuk mengasah mereka. Dan setelah itu barulah kompetisi sekte. Xiong Yuan menghitung dalam hatinya. Ayo, untuk saat ini kita kembali dulu dan melapor kepada Tetua King, ucap Musushi sambil mengangguk, lalu menuju tempat Tetua King berada. Sementara di tempat lain, kenapa Xiaoyan dan yang lainnya belum kembali juga? Ini benar-benar membuat orang cemas. Di dalam kediaman Wushu, Mu Feng mondar-mandir sambil memandang ke kejauhan. Jangan khawatir, Xiaoyan adalah orang yang diberkahi keberuntungan. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ludi segera menenangkannya. Kompetisi tim kali ini terasa aneh dari awal sampai akhir. Aku selalu merasa kita seperti dipermainkan oleh sekte, ucap Mu Feng dengan perasaan tidak nyaman. Jika dipikirkan dengan seksama, kompetisi tim sekte ini seharusnya hanya tentang 10 tim yang memasuki Gunung Luoling untuk memperebutkan peringkat pertama. Namun sekarang tampaknya Pavilion Fengxiang sudah sejak lama mengetahui bahwa Gunung Luoling tidak stabil dan sengaja mengirim mereka masuk untuk ditempa. Jelas sekali mereka seperti dijebak. Tidak bisa dibilang begitu juga. Setidaknya kita tetap mendapatkan beberapa keuntungan, ucap Ludi sambil menggelengkan kepala. Tidak sepenuhnya menyangkal perkataan Mu Feng. Sudahlah, kita tunggu saja dan lihat nanti, ucap Mu Feng. Pandangannya menyapu sekeliling sebelum dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kakak Xiaoyan. Setelah Xiaoyan dan Mu Yingying berpisah dengan Kenshin, Xiaoyi yang selama ini berdiam di dalam tubuh Xiaoyan langsung muncul. Awalnya Mu Yingying sempat terkejut dengan kemunculan Xiaoyi, tetapi kini dia sudah terbiasa. Apakah kamu tidak apa-apa? Karena Mu Yingying dan Xiaoyan telah melewati hidup dan mati bersama, Xiaoyan pun bertanya tanpa ragu. Aku tidak apa-apa. Saat sebelumnya merasuki tubuh, kondisiku memang agak lemah, jadi aku tinggal di dalam tubuh kakak Xiao. Sekarang kekuatanku sudah pulih sekitar 7 hingga 80%, ucap Xiaoyi. Merasakan kepedulian tulus Xiaoyan, hatinya pun terasa hangat. Kekuatanmu sepertinya sudah mencapai puncak akhir Dodi Bintang 8 bukan? Tanya Xiaoyan dengan terkejut. Xiaoyi adalah roh api, dan kekuatannya memang sangat mengerikan. Namun peningkatan secepat ini tetap terasa berlebihan. Kurang lebih begitu. Tapi aku punya firasat untuk menembus batas bintang 8. Aku harus memasuki tahap pertumbuhan berikutnya atau mengandalkan beberapa harta surgawi, ucap Xiaoyi perlahan. Jumlah kekuatan api yang dibutuhkan untuk memasuki tahap berikutnya terlalu besar. Bahkan dengan api suci yang kumiliki sekarang, itu masih mustahil. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan adalah menggunakan harta surgawi. Aku akan memperhatikannya untukmu, ucap Xiaoyan. Menghadapi pengaturan Xiaoyan yang jelas dan terstruktur, Xiaoyi sesaat tidak tahu harus berkata apa. Ayo kita kembali dulu, ucap Mu Yingying dengan halus.
Xiaoyan sempat melamun pun kembali sadar. Dan pada saat ini, Xin diperlihatkan di kediaman tetua King, Pavilion Fengxiang. Kediaman tetua King tampak cukup anggun, sementara pintu depannya sangat sederhana. Pada saat itu seorang gadis muda bergegas datang dan langsung mendorong pintu terbuka. Kamu sudah kembali. Tetua King duduk santai di depan meja, berbicara ringan tanpa menoleh sedikit pun. Tidak perlu ditebak, dia sudah tahu siapa yang datang. Lagi pula, satu-satunya orang yang berani masuk tanpa mengetuk pintu hanyalah murid kesayangannya. Guru, Xiaoyan itu sangat kuat, ucap Kenshin begitu membuka pintu. Berbicara terus terang, jadi sekarang kamu tahu betapa hebatnya orang itu. Bukankah dulu ada yang mengatakan bahwa aula manusia tidak mungkin melahirkan tokoh luar biasa? Hehehe, sekarang bagaimana? Tetua King tersenyum sambil menggoda Kenshin. Guru, menghadapi godaan Tetua King, pipi Kenshin langsung memerah. Lalu dia berseru manja. Baik-baik, lalu bagaimana hasilnya? Melihat muridnya yang biasanya tenang kini justru tersipu, Tetua King segera beralih ke urusan utama. Sesuai dengan yang guru katakan, penguasa Gunung Wuliang berusaha mengumpulkan semua binatang kematian di Gunung Luoling untuk melepaskan diri dari belenggu ruang misterius gunung itu dan memasuki dunia manusia. Namun aku tidak menyangka bahwa penguasa Gunung Wuliang ternyata adalah rupa iblis berekor 3. Ucap Kenshin. Tetua King tidak menunjukkan keterkejutan dan menjawab dengan tenang. Apakah guru sudah mengetahuinya? Tanya Kenshin sambil sedikit mengernyit. Bisa dibilang begitu. Hanya saja aku tidak menyangka makhluk itu. Ucap Tetua King, suaranya mengandung sedikit kesedihan. Baiklah, kamu kembali dan beristirahatlah dengan baik. Urusan Gunung Luoling tidak perlu kamu pikirkan lagi. Tugasmu selanjutnya adalah memasuki tempat kultivasi 369 untuk meningkatkan kekuatanmu, lalu mempelajari teknik andalan balai langit kita. Aku berharap saat kompetisi sekte tiba, kamu bisa bersinar terang. Ucap Tetua King penuh harapan. Murid mematuhi perintah. Kenshin menjawab, lalu perlahan menutup pintu dan pergi. Berdasarkan persepsinya, dia sudah tahu bahwa wakil kepala aula Xiao Yuan dan Musushi telah tiba. Kemungkinan besar untuk mengurus dampak lanjutan Gunung Luoling. Xiaoyan, kamu memang sangat kuat, tapi aku tidak akan kalah darimu. Gumam Kenshin pelan sambil berjalan kembali ke kediamannya. Sementara tekad untuk menjadi lebih kuat perlahan bangkit di dalam hatinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan